Halo, halo, selamat datang di Old Batavia atau Batavia Lama. Area seluas kurang lebih 1,3 km persegi ini bahkan sudah menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat kota sejak masa VOC atau Perusahaan Dagang Belanda. Sejarah Kota Tua Jakarta berawal di tahun 1526. Seorang komandan perang asal Kerajaan Demak bernama Fathahillah diutus untuk menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu masuk dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Demak ingin membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa yang dianggap strategis sebagai jalur perdagangan. Kesuksesan Fathahillah merebut Sunda Kelapa membuatnya mengubah nama area tersebut menjadi Jayakarta. Beralih masa di tahun 1619, Jayakarta berhasil ditaklukkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Saat itu di bawah kepemimpinan Jan Pieter Zoon, pusat pemerintahan VOC dipindahkan dari Ambon ke kota ini. Alasannya, kota ini dianggap lebih strategis untuk jalur perdagangan karena dekat dengan Selat Malaka dan Selat Sunda. Nama Jayakarta kemudian berubah menjadi Batavia. Gagah menjulang bangunan bergaya neoklasik yang menjadi ikon kota tua ini dahulu difungsikan sebagai balai kota atau Stadhuis van Batavia. Dan ini juga sebenarnya meniru ke bentuk bangunan yang ada di Amsterdam. Dam Amsterdam, kenapa? Jadi mereka ingin semacam membuat menara kembar, gedung kembar ya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Belanda ingin mengatakan gini, dia tinggalnya memang di Batavia dengan bangunannya yang mirip di Amsterdam ya, di Belanda sana. Jadi dia merasa seolah-olah hidup di negaranya sendiri gitu, walaupun dengan suhu dan iklim yang berbeda ya. Selain Stadhuis, dalam berkembangnya bangunan ini juga berfungsi sebagai kantor Dewan Pengadilan dan penjara. Di halaman Stadhuis ini, khususnya di halaman bagian kiri ini, biasanya dijadikan sebagai lokasi hukum gantung dan juga hukum pancung pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat yang berbuat kriminal, baik itu orang Indonesia atau pribumi, kemudian juga Cina dan Islander, dihukum dengan disaksikan oleh masyarakat yang berkumpul di lapangan ini. Ada beberapa tanda saat dimulainya hukuman. Saat lonceng berbunyi satu kali, loncengnya ada di bagian atas gedung ini, maka artinya masyarakat ini dihimbau untuk berkumpul menyaksikan prosesi hukuman. Dan saat lonceng dibunyikan dua kali, itu artinya eksekusi dimulai. Sejumlah tokoh bangsa pernah menjalani masa pengasingan di tempat ini, seperti Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak-Dien. Ya, di ruangan inilah Pangeran Diponegoro sempat ditahan selama 26 hari setelah ditangkap di tahun 1830. Pangeran Diponegoro harus menunggu hasil dari pengadilan negeri Belanda yang kemudian memutuskan ia harus diasingkan ke Manado. Selain pusat pemerintahan, kawasan Oud Batavia juga menjadi pusat ekonomi. Bangunan-bangunan ruko berdiri di sisi kanan dan kiri anak Kali Ciliwung atau Kali Besar yang menjadi urat nadi lalu lintas air pada masa itu. Kawasan Oud Batavia yang menjadi pusat ekonomi juga ditandai dengan didirikannya The Javasche Bank di tahun 1828. Bank ini merupakan bank sentral sekaligus bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengatur peredaran gulden Hindia Belanda. Sebenarnya utamanya Bank Javasche Bank ini yang nabung itu lebih banyak malah orang-orang Eropa dan perusahaan-perusahaan dagang atau perkebunan-perkebunan. Karena ya orang-orang Bumi Putra sendiri yang bisa nabung tuh hanya para sangat sedikit. Hanya para pengusaha-pengusaha kaya dan atau orang-orang keraton. Oud Batavia menjadi kawasan elit tempat tinggal para pejabat Hindia Belanda. Salah satu buktinya bangunan Toko Merah yang pada tahun 1730 dibangun sebagai tempat tinggal Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff. Setelahnya pada 1813 dimiliki oleh pengusaha Tionghoa Oei Liao Kong dan berubah fungsi menjadi toko. Satrio Adi, Fajar Ahmad, Jakarta.